Kembali lagi dengan Kakak. Di sini kita akan membahas tentang sumber energi panas. Sebelum masuk materi, di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mengetahui macam-macam sumber energi panas. Yang kedua, siswa mampu mengetahui sifat-sifat energi panas. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ya, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah, di sini kita masuk ke pengertian sumber energi panas. Pernahkah kamu merasakan panas matahari di kulitmu atau merasakan hangat api unggun saat berkemah? Itu semua adalah contoh dari energi panas. Energi panas adalah kekuatan yang membuat benda-benda menjadi hangat atau panas. Adapun macam-macam sumber energi panas. Yang pertama, sumber energi panas matahari. Yang kedua, sumber energi panas api, sumber energi panas listrik, sumber energi panas gesekan, dan sumber energi panas bumi. Yang pertama, sumber energi panas matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar bagi bumi dan kehidupan di dalamnya. Manfaat panas matahari yaitu membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang biasa disebut dengan fotosintesis. Yang kedua, menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Yang ketiga, mengeringkan pakaian yang basah, padi setelah dipanen, garam dan ikan asin. Yang keempat, digunakan sebagai sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, sumber energi panas api. Api merupakan cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api bisa berasal dari bahan bakar, minyak tanah, batu bara, atau gas. Kita bisa melihatnya saat menyalakan kompor di rumah. Manfaat dari energi panas api bagi manusia, misalnya kita menggunakan api kompor untuk memasak makanan. Yang ketiga, sumber energi panas listrik. Energi listrik didapatkan dari perubahan sumber energi lainnya, misalnya seperti energi panas atau energi gerak. Sebaliknya, energi listrik juga bisa diubah menjadi energi panas dan dimanfaatkan untuk alat yang membantu manusia. Contohnya, seperti perubahan energi listrik menjadi energi panas, antara lainnya seperti alat masak nasi, setrika listrik, dan kompor listrik. Yang keempat, sumber energi panas gesekan. Gesekan dua buah benda bisa menghasilkan energi panas. Misalnya, jika menggosokkan kedua telapak tangan kita dengan cepat dan lama, maka muncul rasa hangat. Manusia juga memanfaatkan gesekan untuk menghasilkan energi panas sejak zaman dulu yang menggesekkan dua buah benda, misalnya menggesekkan kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Sumber energi yang terakhir yaitu sumber energi panas bumi.
Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi atau aktivitas tektonik. Panas bumi juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Manfaat dari energi panas bumi adalah bisa diubah menjadi energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga atau industri. Energi panas bumi merupakan salah satu energi alternatif terbarukan. Adapun sifat-sifat energi panas. Yang pertama, energi panas dapat membuat benda memuai. Pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda karena pengaruh suhu. Pemuaian biasanya terjadi jika suatu benda dipanaskan. Contohnya, seperti sambungan rel kereta api dibuat lebih longgar agar tidak membengkok saat memuai. Kaca jendela dibuat dipasang lebih longgar agar tidak pecah saat memuai. Minuman dalam botol diisi tidak penuh agar dapat ada ruang untuk pemuai. Pemasangan kabel-kabel jaringan listrik dipasang tidak kencang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi memanjangnya kabel pada saat siang hari dan menyusutnya kabel pada malam hari. Yang terakhir, saat mengisi angin kondisikan, ban tidak boleh terlalu penuh karena udara di dalam ban akan memuai di saat panas. Yang kedua, energi panas dapat mengubah benda. Jika suatu benda diberikan kalor, maka terjadi 3 perubahan, yaitu perubahan suhu benda, wujud benda, dan volume benda. Energi panas dapat mengakibatkan perubahan suhu, seperti pada air yang dipanaskan. Energi panas juga dapat mengubah wujud benda seperti logam yang meleleh jika dipanaskan. Dan sifat yang terakhir adalah energi panas dapat berpindah ke tempat lain. Energi panas dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Energi panas dapat berpindah secara konduksi atau hantaran. Perpindahan kalor melalui perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat perantaranya. Yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor melalui perantara dengan diikuti perpindahan partikel pada perantaranya. Yang ketiga, radiasi. Perpindahan kalor tanpa melalui perantara biasanya disertai dengan cahaya. Adapun manfaat energi panas. Yang pertama, membuat kita hangat. Energi panas dari matahari dan api membuat kita dapat merasakan hangat dan nyaman. Yang kedua, memasak makanan. Energi panas dari api dan listrik membantu kita memasak makanan yang lezat. Yang ketiga, menghasilkan listrik. Energi panas dari matahari, bumi, dan bahan bakar bisa kita gunakan untuk menghasilkan listrik. Yang terakhir, mengeringkan pakaian. Energi panas dari listrik bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Menjaga energi panas. Energi panas sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi, kita harus menjaga energi panas ini dengan bijak. Contoh untuk menjaga energi panas yaitu menghemat energi, seperti matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan. Yang kedua, memanfaatkan energi panas matahari, seperti menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Yang ketiga, menggunakan energi panas bumi, seperti menghasilkan sumber air panas dan geser untuk menghasilkan listrik. Kesimpulannya, energi panas adalah energi kekuatan yang luar biasa. Ia berasal dari berbagai sumber seperti matahari, bumi, api,
listrik dan gesekan. Energi panas sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, membantu kita memasak, menghangatkan diri, dan menghasilkan listrik. Kita harus menjaga energi panas dengan bijak agar kita bisa terus menikmati manfaatnya.